Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai pada wa amara Umar radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dariyah radhiyallahu anhuma ayyakuma bin nasi fi Ramadan. Wa amara memerintahkan Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma ayyakuma bin nasi, untuk mengimami manusia di Ramadan, salat di bulan Ramadan, salat tarawih. Ya. Dua sahabat ini merupakan ahli Quran ini. Sayyidina Umar itu ngelihat kelompok sendirian ibadah di Ramadan itu. Makanya Sayyidina Umar dikumpulkan. Ini kalau dikumpulkan bagus ini. Ya dikumpulkan Sayyidina Umar. Yang ditunjuk dua sahabat yang ahli Quran, Ubay bin Ka'ab sama Tamim ad-Dari. Nikmatul bid'ah hadihi, senikmat-nikmatnya bid'ah ya iki. Jamaah Nabi ndak ono iku, jamaah Sayyidina Abu Bakar ndak ono nglumpuk ngono. Angkane wong lek benci Sayyidina Umar ndak gelem salat tarawih. Fakana al-qari'u minhuma yaqra'u bil mi'atain fi raq'ah. Ya apa ya? Dan ada salah satu dari keduanya ini yaqra'u bil mi'atain, membaca 200 ayat fi raq'ah. Ayo. Kon sak kebetok ngelu. 200 ayat ini. Kahfi itu 110 itu. Berarti kurang lebih ping loro nih kahfi. Sak rakaat. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhum, para sahabat, para tabi'in ya. Wa ma kanu yansarifuna min qiyami Ramadan illa akhiral laili li idrakis suhur. Dan wa ma kanu, dan tidak ada mereka itu yang sarifun, mereka tadi itu pergi meninggalkan, tidak meninggalkan tempat ibadahnya. Bahasanya kita orang tidak meninggalkan masjid min qiyami Ramadan, untuk melaksanakan ibadah Ramadan illa akhir lail, kecuali nanti akhir lail. Li idrakis suhur, supaya apa? Mek sahur. Jadi pulang ke rumahnya itu sahur. Kalau ada yang sekarang ini pulang dari masjid, pulang sahur, tapi nang warung, itu sudah sesuai sebetulnya, tinggal ganti warung itu. Iya, Anda tahu kok, ada di sini. Ada. Sing tidak direken-reken karo bojone kan ngono ya. Mari tarawih ndek kene, mari qiyamul lail, ya. Mari khatmul Quran ndak mulai sahur. Nang di bedone cuma nang warung ngono to. Coba warungnya diganti tempat ibadah koyok tabiin sahabat sudah. Karena sahabat tabiin kayak ngono. Ya Allah, izak nutuk. Wa qad kana minas salafis salih man yakhtimu fi qiyami Ramadan ay salati tarawihi fi kulli thalathi layalin khatmatan. Dan ada minas salafis salih, dari orang-orang yang terdahulu yang soleh, man yakhtimu, yang dia tadi itu menghatamkan fi qiyami Ramadan dalam tarawihnya ya.
salat tarawih. Dalam salat tarawihnya, fi kulli thalathi layalin, setiap 3 malam khatmatan. Berarti satu malamnya 10 juz. Wahai Bani Habsyi. Setiap malamnya 10 juz. Ya. Kita orang 1/10 nih. Sak juz kan, berarti 1/10 nih. Wa minhum man kana yakhtimu fi qiyami Ramadan kulla sab'in khatmatan. Di antara mereka itu ada yang menghatamkan di dalam ibadah Ramadan itu tarawihnya itu setiap seminggu. Setiap seminggu hatam. Wa minhum man yakhtimu kulla ashrin. Di antara mereka ada yang menghatamkan setiap 10 hari. Setiap saulan durung kena iki ya. Hah. La ono jane. Qala al-Allama Ibnu Hajar al-Haytami wa kana lisy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi Ramadan 60 khatmatan. Al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami beliau mengatakan Imam Syafi'i itu kalau Ramadan menghatamkan sebanyak 60 kali hataman. Yang mana 60 kali hataman itu yaqra'u, beliau membaca. Itu hatamannya itu fi ghairi shalah. Di luar salat. Jadi sehari 2 kali hatam. 2 kali hatam loh. Itu 2 juz, 2 kali hatam. Di luar sholat. Artinya apa? Di dalam sholatnya lain. Imam Syafi'i. Ya. Wa an Abi Hanifah radhiyallahu anhu mithlu dzalik. Imam Abi Hanifah sama seperti itu. Setiap hari 2 kali hataman Quran. Wa kana Zuhri. Az-Zuhri idza dakhala Ramadan qala. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan, innama huwa tilawatul Quran. Ramadan itu hanya untuk membaca Al-Quran. Wa id'amut ta'am, dan memberikan makan. Imam Az-Zuhri, imam di zamannya. Kalau masuk Ramadan, tidak ada yang dilaksanakan kecuali 2. Baca Quran, memberikan makan. Gitu. Rawa Imam Ahmad an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Imam Ahmad, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamah." Puasa, Al-Quran, puasa gandeng Al-Quran, Al-Quran gandeng puasa, keduanya ini akan memberikan syafaat li'abdin, untuk seorang hamba yaumal qiyamah, dari kiamat. Segala sesuatu itu memberikan syafaat ya, bentuk ketaatan. Hatta masjid, hatta tempat kita sholat, nanti bersaksi kebaikan, akan memberikan pertolongan dengan apa? Persaksian baik. Khususnya, nah gitu maksudnya, khususnya momen Ramadan ini puasa dengan Quran ini. Lainnya ya banyak. Cuma di sini berhubung kita masuk Ramadan, syafaat terbesar itu ya Quran. Syafaat terbesar itu ya puasanya. Loh, Quran, lah kan sembahyang kan baca Quran. Makanya punya rutinan sendiri kalau bisa. Ulang, dicicil. Oh, witir sudah berapa? 3, tinggal 8. Nyecil di rumahnya. Mungkin ini mau pulang ini ya 2 rakaat, 2 mugro. Sampai rumah sebelum rokokan
dua mugrok lagi. Kesel, rokokan, kopi, delok muni 15 menit, sembayang maneng. Ya Ndra. Kok sik rokokan, aku ndak rokokan beb ketok macam-macam. Oh ya wis rokokan oleh. Wis rokokan kok. Itu. Dicecil Pak pelan-pelan. Quran itu iso sebetulnya. Ente bayangkan, kalau misalnya ya kita orang jalankan qobliyah, ba'diyah. Kita jalankan duha. Bisa Quran. Ndak hafal, nggawa Quran. Repot nggawa HP. HP kekecilan tuku tab. Apa tidak bisa? Semuanya bisa. Tinggal semangat itu tok. Memang kadang-kadang kita orang ini kalau harus duduk gini, kemudian baca Quran agak sulit. Ya delok pribadiku dhewe soro, kadang-kadang mau ngantuk. Tapi kalau ente buat berdiri untuk sholat, enggak. Ya dan ati keliling kacamata sembayang dhisik maca Quran. Oh, tembus kon. Iya. Nanti ya. Nah, gimana puasa ini nanti ngatakan? Allahumma ja'alna minhum ya. Yaqulu siyam. Puasa itu akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah. Mana'tuhu. Aku telah mencegah itu fulan dari apa? At-ta'am, dari makan. Wasyahawat, dan berbagai keinginan. Bin nahar, di siang hari ya Allah. Fasyaffi'ni fi, maka berilah izin aku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Amin ya. Allahumma ja'alna minhum. Wa yaqulul Quran. Quran akan mengatakan, mana'tuhu ya Allah, aku mencegah fulan ya Allah, an-nauma, dari tidur, bilail, di malam hari. Dia yang biasanya tidur sore ya Allah, gara-gara aku dia tidak tidur sore. Soalnya begitu. Wasyafi'ni fi, maka berikan izin untukku agar aku memberikan syafaat kepadanya. Qala fayushfa'an. Nabi melanjutkan fayushfa'an, maka keduanya diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Amin. Itu hadirin. Iya. Warawa Imam Muslim an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Iqra'u, bacalah kamu sekalian Al-Qur'an, Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya itu Quran, yakti akan datang itu Quran, yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat kepada orang yang baca Quran. Itu tadi malam. Tadi pagi atau malam ya lupa. Di siang lupa. Katanya Umar, jangan cepet-cepet kalau sholat tarawih. Karena ketika kita sujud dalam tarawih itu ada 40 sujudan, kan 20 rakaat. Per rakaatnya kan 2 kali 20, 40 sujudan. Satu sujudan itu menyambung kepada arsy-Nya Allah. Sujud yang kita laksanakan ini nyambung ke arsy Allah. Makanya itu di antara rahasianya kok kita orang ini paling dekatnya kedudukan kita kepada Allah ketika kita sholat, yaitu ketika sujud. Tapi kata ulama juga, itu tergantung orangnya di mana. Kalau dia merasakan nikmatnya ketika berdiri, ya berdiri itu panjangkan. Kalau merasa nikmatnya ketika rukuk, ya rukuk itu dipanjangkan. Gitu. Paham ya? Wa syafa'atul Qur'an, dan syafaat Al-Qur'an, pertolongan Al-Qur'an, innama yanaluha, hanya saja dia akan mendapatkan itu syafaatul Quran
Mayyatsluhu, ayolah. Mayyatsluhu, siapa orang yang membaca itu Al-Qur'an haqqa tilawatih, benar-benar bacaan. Makanya belajar. Makanya pakai Quran yang ada tajwidnya. Dibedakan sama warna itu. Sekarang di HP, di tab sudah ada semuanya itu. Dengan tajwid. Tidak bisa belajar. Waktu Ramadan kesempatan. Apalagi ada yang buka. Nggak bayar maning. Tinggal tekotok, tidak gelem ya wes. Ya. Wadalika, dan itu yang dikatakan haqqa tilawati bimutaba'ati ahkami, ngikuti hukum-hukum Al-Qur'an, min ihlali halalih, dari menghalalkan yang Allah halalkan, wa tahrimi haramih, mengharamkan yang Allah haramkan, wa takhalluq bi adabih wal qiyamih, batakhalluki, dan berakhlak biadabe, dengan adabnya Quran, biwajibati, dengan menjalankan kewajibannya, ya, wal qiyam, melaksanakan biwajibati, melaksanakan kewajibannya, bilaili wan nahar, siang hari malam hari, enak kabeh. Hati nang masjid maca duo, ya, pulang dari masjid baca doa, mau masuk ke rumah baca doa. Ada apal beb yo kan ono kitabe kule. Baik kita pula sumadat. Berangkat ke masjid, tinggal delok tok. Delok, nak ketok wis entolop. Loh iya kan? Itu semuanya dimudahkan. Dimudahkan. Subuh jangan gunakan tidur, ibadah sama Allah. Nah iso beb ijenan nyang nang masjid. Cari masjid yang buka sampai waktu duha. Golek ono masjid itu. Duduk di sana. Jangan biasakan tidur. Itu. Digerakkan dirinya. Itu. Ya. Kama rawa an-Nasa'i anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira indahu sahabiyyu Syuraih al-Hadrami radhiyallahu anhu qala, riwayat An-Nasa'i, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat yang namanya Syuraih Al-Hadrami radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, la yatawassut al-Qur'an, jangan menjadikan Al-Quran sebagai wisada, apa? Bantal. Artinya apa? Jangan males sama Quran. Ai la yukthir an-nauma alaihi hatta yasir lahu kal wisada. Jangan perbanyak tidur sampai Al-Quran itu bagaikan bantal dari wocok belas. Baliyakumu, tetapi hendaknya dia tadi itu melaksanakan biwajibatil Quran, kewajiban Al-Quran, wa huquqi, hak-haknya Al-Quran, wala yaghfulu dzalik, jangan melupakan itu Al-Quran. Lah kita orang ini kalau mau gali Al-Quran itu sulit. Tak iso. Ya perkataan ulama iku dimeloki. Ada macam-macam kan kitabnya, ono kitab Ihya, ono kitab VG. Ya itu semuanya kan sumber Quran. Nah itu kon di Quran. Nah kita enggak bisa baca. Kan ada pengajian yang bahas itu. Lah iku pengajian maca ngono. Kon diwaca ono Ihya, ente dibacakan ini, ente dibacakan itu, ente dibacakan tafsir. Ya. Makanya kalau bisa ya, kalau bisa zaman sekarang ini menyampaikan sesuatu itu gawe
gawe panduan, itu paling bagus sudah. Lain kalau alim loh ya. Kalau sudah Quran atau Al-Kutub fi sadri. Lah wis kitab-kitab ya dodoe gini, ya enggak perlu. Kalau ndak wis oh ini pakai kitab apa kitab ini wis malah aku. Iku gali Quran supaya kita bisa beradab dengan Al-Quran. Ini kayak tadi itu dibahas tentang masalah ya opo jamu tamu. Itu kan supaya kita bisa berakhlak seperti akhlak Al-Quran ketika menjamu tamu, ketika memuliakan saudaranya muslim. Dengan cara apa? Ya iku diatur karo ulama iku. Itu loh Kang. Ya. Wa dzakara Imam Nawawi anil aktsarina annahum kanu yakhtimuna fi kulli sab'i layalin. Imam Nawawi itu menyebutkan al-aktsarin, mayoritas mereka para ulama itu yakhtimuna, menghatamkan Al-Qur'an fi kulli sab'i layalin, setiap seminggu. Setiap seminggu mereka menghatamkan Al-Qur'an. Wa an ba'dihim, bahkan sebagian mereka fi kulli sitti layalin khatmatan, setiap 6 hari. Wa an ba'dihim fi kulli khamsin, sebagiannya setiap 5 hari. Wa an ba'dihim, sebagian mereka fi kulli arba'in, setiap 4 hari. Wa an katsirin, dan juga banyak di antara mereka fi kulli salasin, ya, di setiap 3 hari. Wa amba'dihim bikulli lailatain, di antara mereka setiap 2 malam. Jadi sehari 5 juz. Itu pelan-pelan. Enggak kon ya nyoba. Botoan enggak tepat nyoba. Jangan, pelan-pelan. Ini cerita-cerita seperti ini menggugah kita supaya bisa seperti mereka meskipun tidak persis. Artinya apa? Ada wadhifah untuk kita. Kita ini punya kewajiban. Seolah-olah kewajiban kita kerja itu loh rek. Kita orang wajib kerja. Kita orang wajib ada bagian hifdz Quran. Kita wajib apa? Wajib sahur, Beb. Lek ndak sahur kok bisa loro wetengi, kena macem-macem. Wajib Quran juga. Nah, wajibnya kita orang ini seperti wajibnya urusan yang dohir, mangan, minum, kerja, itu. Itu cerita-ceritanya kayak gitu. Wa khatama ba'dhum fi kulli yaumin lailatin. Fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Ada di antara mereka setiap 1 hari 1 malam hataman Quran. Wa minhum, waduh, ini Imam Syafi'i tadi itu ya, may yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, ya. Iya betul. Setiap 1 hari 1 malam 2 hataman. Wa minhum man kana yakhtimu thalathan. Di antara mereka itu ada yang menghatamkan 3 kali. Ya apa itu kan berarti? Iya, 3 kali hataman. 3 kali hataman sehari. Ya apa? Perlu. Ya apa? Nah nututi aja wis. Ya cerita, enggak apa-apa. Nah, kita orang setiap 1 juz, sehari 1 juz. Pokoknya engko metu Ramadan wis pernah hatam rek. Soro Beb suwe aku Beb. Ya traweh lho traweh. Traweh tak waca iku. Eloo, masuk. Maca kalau ndak maca karo ngrungokno padha ae wis. Ngono, ya. Ya kon kok tukul rame ndak teko. Ya apa? Hah? Baik. Wa khatama ba'duhum tamaniyah khatamat. Ya. Di antara mereka itu menghatamkan 8. Arba'an fil lail wa arba'an fil nahar. 4 kali hataman malam hari, 4 kali hataman
di siang harinya. Berarti yang 8. Engko ngene khurafat jarimu. Kon iki maca ndak ngritik. Wala min ahlil ilm ini. Ya. Bukan ahlul ilm ngritik wong duwe ilmu. Opo nih? Ya opo sih Kang? Wong ndak iso nyopir ngritik supir intine. Iya. Wa hadza min babi ikramillah taala. Ini sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Ya opo ndak gelem percaya. Kon percaya keramat deh? Ndak percaya. Ojo ngomong wis meneng kon. Ente kalau ndak percaya keramat jangan ngomong sudah. Berarti ente bukan Ahlussunnah wal Jamaah wassalam. Jodoh-dowo. Lagi khurafat, wala ini. Sudahlah, ente lain sama ana. Keyakinan anak Ahlussunnah wal Jamaah ada bentuk seperti itu yang Allah memuliakan ini hamba. Paham? Ente tidak percaya, berarti iktikadnya kita ente bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Anak Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ya terserah. Wis terserah. Jodoh-dowo. Ngono, Kang. Iya. Wis. No, coba-coba dikon. Cerita-cerita seperti itu. Wis. Maliki Yaumiddin apa artinya? Fatihah nek iso ngartikno. Oh, semprole. Ajar ngene. Aja, ora boleh. Sabar itu bukan meneng rek, sabar kandhani. Ngono lho. Waduh, lek pendekar di medsos, masya Allah, pendekar medsos. Oh boleh, meneng. Oh, nova, jangan neneng bapak, beremapan, mak takok, pak. Gak berema bang aja lah. Coba tiba. Wah, ya. Wa takhfifil Quran alaihim. Allah mudahkan itu. Kok dibahas? Allah yang mudahkan dia. Koyok mudahno kok niki lho ngritik. Kon ngelepas omongan ndak digawe bisu karo Allah. Ndak digawe setruk sampai iso ngomong kon niku. Sing ngomongan ndak tepak, koyok ngono dimudahkan. Cuma Allah memudahkan ini bacaan Quran. Kon dimudahkan untuk ngeritik orang yang pilihan Allah. Ya iku padha ni bidani. Ya yu. Wedi kon yu. Oh yu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Khuffifa ala Dawud al-Qur'an." Telah diringankan Al-Quran bagi Nabi Dawud. Fakana ya'muru bidabati antus roja. Beliau memerintahkan untuk kendaraannya itu dipersiapkan. Hah? Dawud siapa ya? Wallahu a'lam. Fayaqul Quran qabla antus roja. Lalu beliau yaqra'ul Quran. Sebelum apa? Antus roja itu apa? Pelana. Sebelum pelananya dipasang. Bu ya, bukan Nabi Dawud berarti, bukan Nabi Dawud ini. Bu sapa Dawud sapa? Wa kana Imam Bukhari radhiyallahu anhu idza dakhala Ramadan yahtibu bin nahar fi kulli yaumin khatmatan. Imam Bukhari kalau masuk bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap siang hari satu hataman. Wa yakunu khatmuhu indal iftar kulla lailatin. Nah itu. Ayo ya apa ayo. Beliau tadi itu menghatamkannya nanti pas tepat ketika berbuka. Jadi pas. Jadi mulai isuk ngono dihataman ya apa? Buka. Jadi buka itu sama selamatan hatam Quran. Ya. Wa yaqulu, dan beliau berkata ini, wa yaqulu beliau berkata, inda kulli khatmatin da'watun mustajabah. Setiap
setiap hataman Quran itu dakwatun mustajabah, ada doa yang dikabulkan. Ketika orang berbuka ada doa dikabulkan, ketika hatam Quran ada doa dikabulkan, digabungkan. Pengkabulan ketika berbuka, pengkabulan ketika hatam Al-Quran, sehingga hatam Al-Qurannya ditaruh ketika beliau akan berbuka, sehingga mendapatkan 2 jatah pengkabulan doa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.